Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jalan Pemulihan Hidup dari Tuhan. Mengaku dosa, meninggalkannya, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Amsal 28 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu saudara-saudariku, ya, setiap orang ingin hidup diberkati oleh Tuhan, ya. Ingin dipulihkan dan mengalami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun seringkali ada satu penghalang besar, yaitu dosa yang disembunyikan dan hati yang keras yang tidak mau bertobat. Saat kita mau mengakui dosa kita, meninggalkannya dan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup kita akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Nah saudaraku, dari Amsal 28 ayat 13 sampai 14 ini, saudaraku, seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran pada saat ini ya, yang saya berdoa ini memberkati kita dengan tema Jalan Pemulihan Hidup dari Tuhan. Pastinya dengan mengaku dosa, meninggalkannya, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kebenaran yang pertama, saudaraku, bagaimana kita mengalami pemulihan hidup dari Tuhan. Yang pertama adalah jangan menyembunyikan dosa. Itu sangat berbahaya. Amsal 28 ayat 13a berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Nah, saudaraku, kata menyembunyikan di sini artinya menutupi, saudaraku, atau menyangkal, atau bisa juga membenarkan dosa. Nah, hal ini tidak boleh kita lakukan, saudaraku. Dosa yang disembunyikan tidak akan pernah hilang. Ini hanya tertunda untuk membuahkan atau mendatangkan akibat buruk dalam diri kita dari dosa itu. Nah, orang-orang yang hidup dengan menyembunyikan dosanya, saudaraku, hidup dalam kepalsuan dan akan kehilangan damai sejahtera serta menghalangi berkat Allah. Wah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita ya. Jangan kita menyembunyikan dosa sekecil apapun, karena Tuhan sesungguhnya tahu itu semua, saudaraku. Kenapa? Dan karena Tuhan itu melihat hati, saudaraku. Kita harus sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sekecil apapun, saudaraku. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wah, puji Tuhan. Inilah keterbukaan dari pemazmur yang mau membuka diri, tidak menyembunyikan hal-hal serong atau apapun, saudaraku, dalam menyakiti Tuhan atau dosa di hadapan Tuhan ya. Jadi mari kita terbuka di hadapan Tuhan, jangan menyembunyikan dosa, saudaraku, di hadapan Tuhan, dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau saya gambarkan seperti luka, saudaraku ya, yang kecil ya, bila tidak diobati, saudaraku, bisa menjadi infeksi yang berat, bahkan bisa membusukkan ya. Nah, saudaraku, demikian juga dosa. Kelihatannya kecil, saudaraku, tetapi sangat berbahaya dan dapat membuat pembusukan dalam iman kita, dalam karakter kita, dalam hidup kita. Tinggalkan dosa, minta ampun, jangan sembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Amin ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, jalan pemulihan hidup dari Tuhan adalah mengakui dosa dan meninggalkannya. Amsal 28 ayat 13b selanjutnya,
Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi oleh siapa, saudaraku? Oleh Tuhan. Jadi dalam ayat ini ada dua langkah penting yang harus kita lakukan terhadap dosa. Yang pertama, saudaraku, akui dosa, mengakui dosa. Compassion gitu ya. Nah, dalam bahasa aslinya mengakui dosa itu yadah. Artinya yadah itu tidak mencari-cari alasan atau tidak menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita berdosa, akui saja, saudaraku ya. Jangan cari alasan karena ini atau menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, saudaraku, langkah penting kedua adalah meninggalkan ya, meninggalkan dosa, meninggalkan pelanggaran. Artinya apa? Bertobat sungguh-sungguh. Ada perubahan hidup. Jadi bukan hanya menyesali dosa, tetapi ada perubahan arah kepada hal yang baik, yang benar. Menjauhkan diri dari dosa itu, saudaraku. Dan janji Tuhan, orang yang mau mengakui dosa dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan, saudaraku. Artinya apa? Menerima belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan bukan hanya mengampuni kita saat kita mengakui dosa, tetapi juga memberikan pemulihan dan berkat. Oh, haleluya. Jadi kalau mengakui dosa kita nggak rugi, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, jalan pemulihan dari Tuhan adalah kita harus hidup takut akan Tuhan dan jangan mengeraskan hati. Amsal 28 ayat 14 selanjutnya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan berbahagia, kata firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hidup dengan kesadaran yang penuh bahwa Tuhan melihat segalanya dalam hidup kita. Karena Dia Maha Tahu. Hidup takut akan Tuhan akan menghasilkan apa, saudaraku? Ketaatan kita kepada Tuhan, kerendahan hati kita, karena Tuhan tahu, saudaraku, semuanya. Kemudian kepekaan terhadap dosa. Kita bisa melawan, menolak, mengusir semua godaan dosa. Hasilnya apa? Hidup bahagia. Saudara pengen hidup bahagia? Mari kita jangan keraskan hati. Kita mau takut akan Tuhan, hidup kita bahagia, kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi hati yang keras adalah hati yang gak mau bertobat. Keras. Saudaraku, jangan keras terus ngajak berdebat lagi. Wah, banyak omong ya. Gak mau ngakuin. Saudaraku, bertobat. Hati yang tidak mau bertobat itu hati yang keras. Hati yang menolak teguran. Yang menolak nasihat. Hati yang terbiasa dengan berbuat dosa. Bolak-balik jatuh dalam dosa. Alasan susah hidup kudus. Susah hidup taat. Itu alasan kita. Tuhan ingin, saudaraku, kita taat. Nah, akibatnya apa, saudaraku, kalau kita hatinya keras? Jatuh dalam malapetaka, kata firman Tuhan. Kehancuran rohani, kehancuran, bahkan kehancuran hidup, bahkan kehancuran keluarga, saudaraku. Hati-hati. Mari pada saat ini kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada dosa kita yang kita sembunyikan, saudaraku? Jangan sembunyikan dosa. Datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan keterbukaan. Ambillah keputusan bertobat, akui dosa, tinggalkan dosa, dan ambil komitmen untuk mau hidup taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, taat setiap hari, saudaraku, supaya kita diberkati ya dan hidup bahagia. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari Amsal 28 ayat 13 sampai 14 yang sangat memberkati kita. Bagaimana jalan pemulihan hidup dari Tuhan. Yang pertama, jangan menyembunyikan dosa. Itu sangat berbahaya. Yang kedua, mengakui dosa dan meninggalkannya. Dan langkah yang ketiga, jalan pemulihan dari Tuhan adalah kita harus takut akan Tuhan dan jangan mengeraskan hati kita. Amin ya. Amsal 28 ayat 13 dan 14 saya bacakan lagi. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya
akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami tidak akan mengeraskan hati lagi. Kami mau terbuka untuk mengakui dosa-dosa, keburukan, kenajisan, kepahitan, sakit hati, dan dosa-dosa hawa nafsu, perjapulan, perzinahan, kekotoran Tuhan. Hawa nafsu, kemabukan, narkoba, apapun Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Kami ingin hidup berbahagia, karena itu kami mau taat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.